lagi pinjol memakan korban lagi. Ampun, ini yang salah siapa kalau begini? Pokoknya edukasi harus diperbanyak, termasuk di video ini. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wani Tangi Official ya. Ini video ini saya buat ya kembali lagi untuk mengedukasi buat teman-teman yang khususnya terkena pinjaman online atau telat bayar di pinjol ya. Dan juga tidak lupa juga buat teman-teman di luar sana yang mungkin tidak sengaja nonton video ini namun belum pernah mencoba yang namanya pinjaman online atau mungkin ingin mencoba pinjaman online. Wajib simak video ini semuanya ya. Ini gini, kenapa saya akhirnya buat video ini? Karena kemarin saya melihat berita lagi terkait adanya seorang yang di daerah Semarang, Jawa Tengah yang kemungkinan besarnya itu terkena pinjaman online dan judi online. Itu kacau nih. Lagi dan lagi saya katakan pinjol kembali memakan korban. Kenapa? Ini udah untuk kesekian kalinya berita terkait gara-gara pinjaman online mungkin tidak kuat teroran, orang akhirnya mewafatkan diri atau mengakhiri hidup gitu ya. Mungkin itu bagi beliau, bagi almarhum, itu salah satu solusi. Tapi itu yang jelas salah besar ya. Karena pada dasarnya itu menyelesaikan masalah untuk yang bersangkutan aja. Tapi untuk keluarga yang ditinggalkan itu malah membuat kesedihan atau ya intinya bikin kacau balau lah ya. Bicara tentang pinjol, aduh duduknya nggak enak banget posnya. Inilah ya, nggak apa-apa. Bicara tentang pinjol, itu edukasinya sangat sedikit. Pada dasarnya video-video edukasi terkait masalah pinjaman online, buat yang belum minjam online, ataupun bahkan yang sudah terjerat pinjaman online, itu solusinya seperti apa, itu edukasinya sangat sedikit sekali. Berbanding 180 derajat dengan iklan-iklan yang ditawarkan di mana-mana terkait kemudahan pinjam uang secara online. Baik itu di YouTube, baik itu di platform-platform yang lain lah, Facebook, Instagram, itu iklan di mana-mana. Yang jelas salah siapa? Salah iklannya. Kenapa iklannya banyak sekali? Dan namanya iklan itu marketingnya itu wah luar biasa sekali. Salesnya benar-benar menggiurkan lah. Siapa orangnya yang lagi kesusahan keuangan tiba-tiba melihat iklan hanya modal KTP 5 menit cair. Bahkan ada tuh iklan yang saya lihat yang memasukkan nomor telepon untuk mengetahui berapa besar uang yang bisa dipinjam. Itu ada kan iklan seperti itu. Itu kan kacau iklan kayak gitu. Maksudnya terlalu apa ya? Terlalu membuat orang ingin mencobanya gitu. Simpelnya gini lah. Ketika melihat iklan memasukkan nomor telepon untuk melihat berapa pinjamannya, taruh orang tersebut sedang butuh uang 1 juta atau bahkan 500.000, dia akan penasaran untuk masukkan nomor telepon biar tahu. Nah setelah masuk, ujung-ujungnya nanti kita isi data, kita foto KTP, kita kedip-kedip mangap-mangap dan seterusnya seperti itu ya. Mungkin pertama akan gagal atau bahkan langsung cair gitu. Itu akan membuat dia ketagihan gitu loh. Nah di sini kembali lagi ya, saya langsung ke edukasi untuk teman-teman yang masih bingung mikirin masalah pinjaman online dan masih bingung resikonya itu apa, solusinya bagaimana ketika terjerat pinjaman online atau pinjol baik itu legal maupun ilegal. Simpelnya yang pertama ya, pinjol itu bukan aib, hutang itu bukan aib. Kenapa saya bilang kayak gitu? Pertama, hutang kita itu bukan ke perorangan yang kita kenal. Ya tapi nantinya akan ditagih ke sekitar kita mas. Oke, nanti itu ada lagi jawabannya ya. Itu saya garis besarnya dulu. Yang pertama, hutang kita itu bukan ke orang yang kita kenal, gitu ya. Nah, yang kedua tuh gini, seberapa banyak hutang kita di pinjaman online, di luar sana orang yang pejabat-pejabat yang korupsi aja itu masih bisa muncul di televisi hahaha. Umpama di penjara pun, keluar dari penjara itu mereka masih baik-baik aja gitu loh. Tuh
contoh lain ya. Nah, yang ketiga, semua permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita bagaimana, bisa nggak untuk menghadapinya, kita mampu nggak untuk melewatinya. Tapi kita di poin ini, kita dituntut untuk mampu menghadapi, gitu ya. Kita berani berbuat, kita harus bertanggung jawab. Pertanggungjawaban apa? Itu bukan pertanggungjawaban kita mengakhiri hidup, gitu loh. Saya rasa semua sepakat ya. Kita hidup itu tidak untuk menyerah, gitu ya. Tapi untuk berkembang, harusnya seperti itu. Nah, balik lagi ke masalah pinjaman online. Balik lagi ke terkait solusi. Bahwasanya orang terkena pinjol itu yang pertama itu tidak mungkin akan dipenjara. Apapun omongan DC pinjol yang mengatakan kita akan dipenjara karena kita nggak mampu bayar hutang atau kita meleset dari jatuh tempo, itu semua saya pastikan bohong. Nggak ada benarnya kalau bilang kalau ada DC nagih Anda akan dituntut secara hukum. Kalaupun hukum hutang piutang itu ada, itu hukumnya perdata di pengadilan, bukan pidana. Ingat ya. Nah, selanjutnya pinjol, resiko beratnya apa? Resiko berat, paling beratnya itu hanya by checking saja. Data kita buruk, kita susah lagi minjem-minjem di tempat lain, itu aja. Nah, yang lain, masalah peneroran itu awal-awal kita telat bayar itu kita akan ditagih, diteror, ditelepon terus-menerus, di WA terus-menerus sehari berkali-kali. Itu ada masanya, itu tidak selamanya, gitu ya. Jadi seminggu 2 minggu awal itu kemungkinan besar kita akan menghadapi itu semua, dan itu kita harus bisa. Buat teman-teman yang mentalnya masih lemah terkait masalah DC pinjol, ketika ada WhatsApp itu jangan dibaca, langsung dihapus. Ketika ditelepon itu jangan diangkat, abaikan saja, nggak masalah, nggak ada hukum salah apapun, gitu ya. Terus bagaimana ketika pinjol tersebut neror orang sekitar kita, kerabat, orang tua, teman, sahabat, rekan kerja, itu yang dipermasalahkan, gitu ya. Yang dipermasalahkannya seperti itu yang sampai membuat orang tidak kuat. Sebenarnya gini, kalau kita paham kalau bahwasanya kita sudah berani berbuat, kita harus berani tanggung jawab. Kita tanggung jawabnya apa? Mendekati mereka semua, jelaskan sejelas-jelasnya, jujur sejujur-jujurnya, sampaikan permohonan maaf dan minta support mentalnya, gitu ya. Jadi kita minta maaf sekaligus kita minta support agar saya kuat, agar saya diri seperti berita di luar sana. Itu terkait masalah tempat kerja itu bisa diobrolkan atau bisa dimusyawarahkan ke bagian penerima telepon di tempat kerja Anda. Harusnya itu bisa dilakukan tanpa harus, gitu ya. Terus masalah DC datang, ingat pinjaman online itu yang ada DC lapangan sama yang tidak ada DC lapangan itu jomplang banget. Ibarat kata perbandingannya gini, pinjaman online hanya yang resmi saja yang ada di lapangan. Yang resmi pun itu hanya beberapa aplikasi dan pastinya tidak di semua daerah, hanya di wilayah-wilayah tertentu saja, gitu. Terus bagaimana Mas ketika kita telat itu nanti kan dendanya akan semakin besar, bunganya akan semakin membengkak. Kalau Anda masih bingung mikirin terkait menghadapi peneroran, itu tak ada kupu-kupu lewat. Itu tidak perlu Anda memikirkan berapa bunga ataupun denda yang akan saya bayarkan di kemudian hari. Nggak perlu mikirin itu. Yang kalian pikirkan itu mental kalian dulu. Kondisi kalian dulu secara mental. Jangan mikirin dulu masalah keuangan, cara bayarnya, segala macam denda. Itu nggak perlu, itu nomor kesekian lah. Kalau mental sudah terkondisikan, keuangan sudah membaik, itu bolehlah memikirkan seperti itu. Tapi selama mental Anda aja belum bisa terkondisikan dengan baik, ngapain juga kalian harus berpikir sejauh-jauhnya terkait masalah pembayaran, gitu ya. Nah, pokoknya gini aja deh. Mungkin yang nonton video ini ada yang masih kebingungan, mencari support, mencari penguatan mental agar kalian bisa menghadapi ini semua, menghadapi problema masalah pinjaman online, telat bayar pinjaman online. Saya selalu mengajak Anda semua itu, yuk kita sama-sama berdiskusi di grup Wanitangi. Di grup WhatsApp Wanitangi itu sudah, alhamdulillahnya itu sudah banyak sekali yang mengatakan merasa terbantu secara mental, khususnya bukan terbantu terbayarkan ya, ingat ya, terbantu secara mental.
Jadi buat teman-teman yang sekiranya mungkin pengen punya niatan ingin mencari support dari teman-teman yang lebih dulu terkena masalah pinjol, itu bisa sharing langsung ke saya, nomornya ada di bawah ini atau di deskripsi video ini maupun di komentar teratas. Dan sekali lagi terakhir, penutup dari video ini, buat teman-teman yang belum mempunyai pinjaman online, yang belum pernah mencoba pinjaman online, abaikan iklan pinjaman online. Pinjaman online iklannya baik, tapi ujung-ujungnya menyesatkan atau menyengsarakan. Pokoknya jangan pernah mencoba pinjaman online ya, kalau buat yang belum mencoba. Yang sudah terlanjur mencoba, yang ingin mencari jalan keluar. Jalan keluar pinjaman online itu hanya satu, stop bayar, stop gali lubang tutup lubang. Hadapi bersama-sama. Terima kasih.